Halo Pop People, selamat datang di Pop Update episode 2. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas update-update terpanas dari dunia pop culture nih. Mulai dari gaming, anime dan manga, sampai film serta series. Kita bakalan kupas tuntas berita-berita terbaru dengan data valid dan insight yang mendalam. Yuk, langsung kita mulai. Iya betul. Jadi di tiap segmen nanti kita bertiga bakal kupas bareng dengan kasih opini yang berimbang. Untuk segmen pertama, kita akan masuk ke segmen film dan TV series. Nah, di berita pertama kali ini ada berita yang cukup menghebohkan nih. Biasanya, Marvel itu suka nahan-nahan info penting sampai event besar kayak Comic Con atau D23 Expo. Nah, tapi kali ini mereka tiba-tiba ngedrop pengumuman cast utama Avengers Doomsday. Nah, di dropnya itu lewat YouTube. Gak ada bocoran, gak ada teaser sebelumnya, tapi tiba-tiba aja langsung boom gitu, diumumin dengan video teaser yang lebih dari 5 jam. Nah, siapa aja sih yang resmi jadi cast utama si Avengers Doomsday nanti? Nah, aku bacain urut dari videonya yang di-announce kemarin ya. Yang pertama itu kita ada Chris Hemsworth, kemudian ada Vanessa Kirby, ada Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, ada Joseph Quinn, ada David Harbour, Winston Duke, ada Hannah John Kamen, ada Tom Hiddleston, ada Patrick Stewart dan Ian McKellen, kemudian ada Alan Cumming dan juga Rebecca Romijn, terus ada James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal, dan yang terakhir kemarin kita ditunjukin di akhir ada Robert Downey Jr. Menurut rumor yang beredar, Avengers Doomsday bakal rilis di tahun 2026. Tapi dengan pengumuman cast yang mendadak ini nih, bisa jadi kita dapat teaser lebih cepat dari yang kita kira nih. Nah, kalau aku lihat dari jajaran cast yang ada, kan ada cast dari Fantastic Four versi Marvel, ada Avengers, ada cast X-Men versi Fox ya. Menurutku pribadi nih, ini bakal jadi awal soft reboot untuk franchise X-Men, atau mungkin bisa jadi Marvel bakal adaptasi salah satu alur cerita di komik, yaitu Arc Avengers versus X-Men. Aku harap sih kita bisa dapat tease awal dari kemunculan Dr. Doom ini di film Fantastic Four besok ya. At least di credit scene-nya nanti biar bikin hype buat film Doomsday tahun depan. Ada update menarik nih seputar Mortal Kombat 2 yang jadi perbincangan hangat. Ada beberapa still image terbaru dan juga leak terbaru atau bocoran dari skin game yang nunjukin beberapa desain karakter di filmnya nanti. Ada beberapa karakter kayak Shao Kahn, Kitana, sampai Johnny Cage yang bakal diperanin sama Karl Urban. Kalau kalian tahu Karl Urban, dia itu yang jadi The Butcher di film The Boys. Nah, moga aja Mortal Kombat 2 ini bakal bisa lebih sebrutal dari series The Boys nih, yang berdarah-darah dan terkenal akan gore-nya. Soalnya aku rasa Mortal Kombat 1 tuh masih kurang fatality-nya. Setuju banget sih Zah, Mortal Kombat 1 tuh agak kurang ya. Jadi selain kurang gore, aku rasa juga sistem powernya juga agak berbeda dari gamenya. Jadi agak kurang nih. Cuma aku tetap nungguin nih, soalnya besok Joe Taslim dirumorkan akan balik lagi ya. Katanya sih udah tanda tangan kontrak buat 4 film Mortal Kombat. Nah, padahal kalau kalian inget di film Mortal Kombat 1 kan Sub-Zero mati ya, si Bihan. Kalau kita ngikutin lore dari gamenya, emang mati Sub-Zero si Bihan ini, tapi nanti bakal hidup lagi sebagai Noob Saibot. Nah, Noob Saibot ini menurutku cukup menarik karakternya. Dia kayak pengendali bayang. Kenapa karakter ini cukup spesial? Karena nama Noob Saibot itu pun diambil dari nama kreatornya Mortal Kombat. Jadi aku bakal nungguin banget gimana nanti desainnya Noob Saibot dan gimana nanti actingnya Joe Taslim. Kita bakal lihat nanti di Mortal Kombat 2. Oke, dari berita Mortal Kombat 2 yang kelihatannya tuh seru banget ya, kita lanjut ke berita soal film Ballerina nih. Jadi film Ballerina juga dapat update beberapa cuplikan gambar, sama ada update soal trailer yang baru nih. Dan di trailernya itu juga ditunjukin kalau nanti protagonis kita bakal lawan John Wick di cerita filmnya. Nah, bener banget nih, di Ballerina ini sebenarnya salah satu film yang aku tungguin banget, karena setelah kita berkutat
hampir 4 film kan karakternya selalu Keanu Reeves terus nih, cowok terus. Nah sekarang karakternya ganti ke Ana de Armas ya. Ya selain cakep, dia bagus lah actingnya untuk film-film action gini. Jadi aku bakal nungguin banget sih soal Ana de Armas di film Ballerina ini. Nah memang dunia film dan series itu terus berevolusi dengan teknologi baru dan narasi yang makin mendalam. Nah gimana nih menurut kalian? Apakah Mortal Kombat 2 sama Ballerina ini bisa memenuhi ekspektasi tinggi dari para penonton? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah beralih dari segmen film dan series, kita ke segmen gaming nih. Nah tiba-tiba beberapa hari lalu ada juga berita yang cukup mind blowing nih dari game Legend Fatal Fury City of the Wolves yang bakal rilis roster terbaru mereka yang kita gak duga-duga ternyata ada salah satu god yaitu CR7 Cristiano Ronaldo. Dalam trailer yang dirilis kemarin, Ronaldo tampil menggunakan jersey khasnya dengan nomor 7 dan juga band kapten nih. Dia bertarung pakai bola sepak warna biru, lengkap dengan finishing move serta selebrasi legendaris ya. Setelah ngalahin musuhnya nih. Nah, karakter Ronaldo ini digambarkan sebagai fighter yang pakai teknik sepak bola yang mendominasi area, dan dia datang ke kota fiktif Southtown ini untuk mengasah keterampilan untuk sepak bolanya ini dan menghadapi para petarung dari Fatal Fury nantinya. Menariknya, karakter Ronaldo bukan cuma sekedar jadi cameo nih. Ia juga jadi salah satu dari 15 karakter playable dan bukan merupakan karakter DLC dalam game tersebut. Nah, game ini tuh nanti akan dirilis pada tanggal 24 April 2025 mendatang. Ya, di sepanjang sebulan kemarin kita lihat banyak judul yang cukup menarik ya. Ada Inzoi yang rilis. Jadi Inzoi ini kayak The Sims tapi versi Korea ya, dengan banyak improvement yang udah kita coba di creator studionya kemarin, yang menurutku cukup sudah lebih optimize dari demo yang pertama nih. Kemudian kita ada Assassin's Creed Shadows yang akhirnya rilis juga, yang rilis berbarengan dengan Yasuke Simulator, game meme-nya ya. Dan ini kemarin setelah rilis pun masih ada banyak drama yang muncul nih di permukaan. Kayak kemarin yang sempat dibahas di parlemen Jepang terkait penghancuran kuil nih di Assassin's Creed Shadows kemarin, yang tapi langsung di-update ya di Day One-nya untuk Assassin's Creed Shadows. Jadi setelah patch hari pertama ini kita udah nggak bisa lagi hancurin benda-benda yang ada di dalam kuil nih. Ya, kemudian ada juga di bulan Maret kemarin ada Atelier Yumiya, salah satu series terbaru dari Atelier yang pas rilis ini langsung collab sama beberapa game ya, collab sama Tales, sama collab sama Tekken 8. Dan Atelier Yumiya ini merupakan game Atelier dengan jumlah player terbanyak. Jadi kalau kemarin aku juga sempat nyobain demonya, ini udah sangat-sangat bagus sih, dan membawa fitur-fitur Atelier sebelumnya menjadi lebih improve seperti itu. Dan satu lagi ada game Arena Fighter yang mungkin udah ditunggu-tunggu banyak fans anime Bleach ya. Jadi kemarin udah rilis gamenya untuk game Bleach ini dengan spesifikasi yang sebenarnya rekomendasinya cukup tinggi. Cuma dari gameplay yang kemarin kita lihat dari reviewer ataupun dari gameplay yang ada tersebar di YouTube ya, ini udah oke banget sih. Walaupun rosternya itu nggak sampai Thousand Year Blood War, ini udah sangat lengkap. Bahkan sampai karakter-karakter holo yang lewat di story-nya pun dimunculin semua di sini. Dan berbagai game tadi menawarkan pengalaman yang unik buat bulan Maret kemarin ya. Ada game dari action hingga RPG yang bener-bener variatif lah di bulan Maret kemarin. Nah ya bener banget di beberapa hari atau minggu belakangan, khususnya di bulan Maret ini emang banyak game-game baru, mulai dari trailer yang bermunculan atau yang udah rilis, dan emang menarik banget nih. Dan sampai jangan lupa nih, nah ini ada kabar terbaru dari P4 Remake atau Persona 4 Remake yang makin kuat belakangan ini karena munculnya domain baru. Domainnya itu mereka pakai nama p4re.jp. Nah yang mana hal ini tuh kejadian juga beberapa bulan sebelum pengumuman P3 Remake. Nah dengan adanya P4 Remake ini, harapanku sebagai pemain Persona 4 dulu pas masih SMP,
kita bisa sedikit nostalgia gitu tentang gimana kehidupan anak sekolahan yang sama teman-temannya terus memecahkan beberapa kasus sampai jadi pahlawan di sebuah kota. Nah, untuk detailnya mungkin kalian tungguin aja trailer terbaru dari P4 Remake ini. Semoga grafisnya diperbarui, ceritanya juga bisa digabung sama P4 Golden mungkin, sama plus mekaniknya yang harusnya sih mendekati kayak Persona 5 yang jauh lebih menarik dan lebih artistik. Selain itu buat para fans Digimon nih, terutama kelahiran tahun 2000-an ya, yang dulu mungkin ngikutin Digimon series pertama, itu tuh ada update soal perayaan ulang tahun series Digimon ke 25 tahun yang menurutku tuh bakal bikin heboh beritanya. Kenapa? Soalnya nanti tuh bakal ada seri Digimon versi game dan versi anime yang bakal dirilis kira-kira mungkin tahun ini nih. Yoi, jadi untuk gamenya sendiri nih ada beberapa ya yang bakal dirilis ke depannya nih. Yang pertama itu ada Digimon Story Time Stranger. Ya, kalau ini nih game Digimon yang ngambil konsep RPG ya, JRPG. Jadi seperti kayak game PS1-nya dulu yang aku pernah mainin. Itu bener-bener nostalgia sih. Semoga aja bakal dibuat sistemnya lebih menarik dan mekaniknya lebih modern ya. Dan selain game RPG ini ada juga Digimon Alicization. Kalau Digimon Alicization ini gamenya TCG, jadi game kartu nih. Kalau aku lihat di market sekarang nih emang lagi banyak banget game Jepang ya, terutama lagi metanya tuh game-game kartu tuh. Ini nggak cuma game Jepang sih. Kalau di Jepang mungkin kemarin ada Pokemon yang rilis di HP ya, Pokemon TCG, kemudian ada Shadowverse, di Western pun ada Marvel Snap dan lain-lain. Kayaknya untuk game-game tipe TCG pun ini lagi berkembang ya, jadi marketnya itu udah mulai luas, nggak terlalu segmented kayak dulu, mungkin cuma Yu-Gi-Oh! Ataupun game-game TCG yang lain. Jadi series Digimon nanti bakal ngerilis OVA spesial dengan judul Digimon Adventure Beyond, yang kalau dilihat dari settingnya nih bakal ngambil setting antara Digimon Adventure 3 dan Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Terakhir mereka bakal rilis juga serial baru Digimon, yaitu Digimon Beat Break, yang menurutku pribadi nih setelah lihat posternya kayaknya tuh mereka bakal ngebawa kesan yang lebih dark gitu ke serinya nanti. Kalian tahu nggak? Jadi kemarin itu ada kolaborasi yang menurutku sih unik banget ya. Jadi salah satu klub sepak bola asal Spanyol yaitu Real Betis itu ngumumin mereka bakal bikin kolaborasi desain jersey sama karakter yang udah nggak kalian asing lagi, yaitu karakter Naruto. Kalau menurut kalian gimana? Kalau soal kolaborasi sama antar klub sepak bola sama anime itu emang udah bukan hal baru ya, karena sebelumnya anime yang lagi naik daun kayak Blue Lock itu pernah kolaborasi sama dua klub terkenal, satu Inter Milan, satu Liverpool. Kolaborasinya itu nggak ke jersey kayak yang Real Betis lakuin, dia tuh lebih ke animasi atau desain poster atau karakter manga animenya itu dia pakai jersinya klub yang dikolaborasiin. Jadi kayak misalkan Isagi pakai jersey Liverpool, terus Baro pakai jersey Inter Milan, ya kayak gitu-gitulah. Jadi rada beda sih. Ini ada juga berita baru ya dari collab jersey juga nih, One Piece sama Borussia Dortmund. Nah, kalau yang One Piece ini mungkin lebih lengkap lagi sih. Ini selain aku lihat ada jersey, ada merch juga. Bahkan sampai TCG-nya One Piece TCG itu collab juga. Jadi ada karakter-karakternya yang pakai jersey Borussia Dortmund tuh. Cuma aku penasaran sih, Indonesia bisa gini juga gak ya? Collab sama anime atau animasi gitu jersey-nya. Kalian gimana nih? Mungkin bisa ya, kalau misal suatu saat ada satu klub besar Indonesia, contohlah misal Persija, mungkin mereka ngelihat pasar anime nih bagus nih, oke nih, ya mungkin bisa aja mereka ngajak collab salah satu karakter manga terkenal gitu. Karena kan kita tahu sekarang sepak bola udah lebih general ya, lebih banyak kalangan yang suka, dan menurutku itu oke banget sih, kayak menjembatani antara yang suka di Jepangan tapi juga suka sepak bola, jadi mereka ada satu kesamaan gitu. Soalnya aku kepikiran barusan nih, misal nih ada Persija gitu atau
klub apalah gitu collab sama Adit Sopo Jaro kan anime Indonesia ya, nanti bajunya gambar Donto. Kalau kalau anime Support Jaro tuh kayaknya kurang ikonik ya. Jadi itu mungkin cocoknya jadi meme memang sih. Dennis. Oke, that's it for today for Pop Update episode 2. Nah, gimana nih menurut kalian Popa People? Mana berita yang paling bikin hype buat kalian? Apakah itu berita tentang game, berita tentang anime atau manga, atau berita tentang film dan series? Ya, dan nggak lupa kita ingetin lagi buat nulis komentar kalian ya di kolom komentar, karena kita pengen tahu nih pendapat kalian seperti apa tentang update-update yang kita bawain kali ini. Dan jangan lupa nih yang paling penting untuk like, share, dan subscribe buat update pop culture terbaru dari Popakura. Follow juga IG dan TikTok kita buat konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya Popa People. Stay awesome dan stay updated.